tidak pernah mengikuti tentang umuril mukminin, maslahah-maslahah di masyarakat, kegiatan-kegiatan baik itu keagamaan ataupun sosial. Siapapun orangnya yang tidak pernah ikut campur andil dalam hal tersebut, falaysa minna, itu bukan golongan kita, kata Nabi. Jadi mafhum mukhalafahnya yakni siapapun yang hobi dan cinta perjuangan, hobi dan cinta dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, kemasyarakatan dan sosial, mafhum mukhalafahnya berarti itu diakui menjadi kekasih Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin dan seyakin-yakinnya almarhum Romo Kiai Haji Ridwan Sueb salah satu orang yang selalu ikut dan selalu berada di kegiatan-kegiatan baik itu keagamaan, baik itu di kegiatan sosial. Ini menandakan dengan hadis Nabi man lam yatim bi umuril muslimin falaysa minna, berarti Romo Kiai Ridwan Sueb betul-betul sudah diakui menjadi kekasih Kanjeng Nabi, dan fa insyaallah di malam ini sudah bersama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi kemaraman kami selaku para murid, selaku para pengikut yang memiliki keyakinan bahwasanya siapapun yang hobi dan cinta perjuangan, kita lihat seorang tokoh beliau Kiai Haji Ridwan Sueb, dari segi tokoh manapun kita lihat, mungkin yang hadir di sini semuanya pun menyaksikan, baik itu dari segi dakwahnya, dari segi istilahnya dalam menjadi kepengurusan di organisasi, bahkan di partai pun ikut andil dalam mewujudkan kemakmuran, baik itu kemakmuran dalam beragama ataupun kemakmuran dalam berbangsa, yang semua ini menjadikan ciri khas kekasih Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang kita doakan sudah tidak ragu lagi, begitu banyaknya kegiatan beliau almarhum dari segi kemasyarakatan dan kesosial serta keagamaan ini, dengan jaminan dawuh Gusti Allah, wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isyatir. Nah ini, fa amma man saqulat mawazinuhu, siapapun orangnya yang ditimbang lebih banyak kegiatannya, lebih banyak perbuatan kebaikannya, jelas saqulat mawazinuh. Apalagi yang menimbang ini adalah Allah yang memiliki sifat Rahmanir Rahim, memiliki sifat yang selalu mengedepankan rahmatnya. Kecuali yang nimbang iki menungso, nah ini banyak kerundelan dan banyak iri. Kayak seperti ini, habis tahlilan sing kudune ngombe malah langsung ngaji. Nah ini mungkin ya pikirannya pada tuh. Nah, jadi inilah menungso, walaupun mau Fatihah sing fase alaihi la ilaha illallah alaihim, tapi ora dineweteng ya tetap. Nah, ini sifat dan karakter manusia. Tapi ini fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Nah, siapa yang berat timbangannya, arti berat timbangannya ini ada banyak kebaikan, lebih-lebih mampu memahamkan dan mampu menjadikan manusia-manusia bodoh menjadi yang baik. Ini amaliyah yang luar biasa nilainya. Oleh karena itu, dengan hadis Nabi, dengan Quran yang kita pahami, tidak ragu lagi beliau almarhum Romo Kiai Haji Ridwan Sueb sudah berada di dalam surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sing dadi pikiran ki awake dhewe. Nah ini, karena kalau Romo Kiai Ridwan Sueb ini sudah jadi pikiran meneh, wis positif lah. Karena bukti nyata wujud doa di malam 100 hari seperti ini. Bumbuan awake dhewe. Nah ini, makanya apa sih hikmah yang terkandung? Nah ini, dari Quran, dari hadis jelas kalau beliau almarhum sudah di dalam surganya. Karena apa? Fa innal abrara lafi naim. Wong-wong sing apik jelas mlebu swarga. Apik kepiye? Apik dalam segi kegiatan, perbuatan, wujud nyata yang sudah kita rasakan seperti ini. Arahannya,
dakwahnya, tuntunannya, dan lain sebagainya. Abror, orang-orang yang baik, lafinaim, dia berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, makanya sering jangan dianggap kalau kematian itu adalah menyusahkan bagi orang-orang yang abror, orang-orang yang baik. Kita sering mendengarkan kalimat seperti ini. Ketika ada orang meninggal, kita mendengarkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un di speaker masjid ataupun yang lainnya. Atau ketika kita dikasih kabar ada orang meninggal atau siapa meninggal, pasti kita pun akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini semuanya kayak sing moni gur setitik iki nandake. Ya macam-macam lah ya yang sing khusyuk, yang sing ngelak, yang sing macam-macam. Yang maklumi lah, ya biasanya sih. kita kembali lagi. Nah, berarti sampai ayat tentang inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Roji'un itu bali. Yang namanya bali atau pulang, siapa yang tidak senang? Jangankan kita, cah cilik wae asih sekolah, gurune rapal bali, walah gembira lagi. Wis ora mlaku meneh, mlayu meja kursi lompati kabeh. Kegembiraan. Yang namanya bali, yang namanya pulang itu adalah kegembiraan. Cah cilik iku, urung cah gedene. Bahkan kata pulang dalam posisi apapun itu menyenangkan. Ketika kita belum banyak tolak istilahnya. Ada istilah mudik yang biasanya perjalanan Lampung Jakarta hanya sehari, ini nyampe 2 hari. Dan yang naik ini bukan sekedar Pak Camat, bisa juga sedure camat apa namanya? Nah, bupati umpamanya ataupun kepala dan lain sebagainya. Direwangi macet, kipas-kipas, gobios, tapi hati tetap bahagia karena pulang. Justru itu yang akan menggantikan semua kesusahan, yang akan menjadikan susah menjadi bahagia ataupun senang. Nah ini, makanya pada malam hari ini ada hikmah di malam 100 hari meninggalnya beliau almarhum Kiai Haji Ridwan Syuaib ini. Yang pertama pelajarannya adalah memberikan ujian, memberikan cobaan bagi kita semua. Itu Qur'annya yang mengatakan seperti itu. Ketika kita melihat, ketika kita mendoakan, ketika kita mendengar tentang kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ini surat Al-Mulk ayat yang kedua. Karena Allah menjadikan khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah ini, siapa di antara mereka setelah mendengar kematian, melihat mayit atau mengirim doa, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara mereka setelahnya bisa mau memperbaiki amalnya. Nah, jadi hikmah yang pertama dalam rangka 100 hari Romo Kiai adalah ujian bagi kita. Yang kita takutkan setelah mendengar, melihat, dan mengirim doa, tapi kita tidak ada perubahan, bahkan tidak ada rasa takut. Ini yang perlu dipikirkan. Apakah aku termasuk golongan wong-wong sing orang genah turut-turut tekan dhuwur apa turunane Firaun? Karena yang namanya kafal mauti wa'idon, cukup kematian itu menjadi nasihat. Orang perlu disampaikan mau'idotul hasanah ataupun ceramah yang banyak. Cukup maut kematian menjadi wa'idon, sebuah nasihat yang sangat mahal. Nah ini, jadi yang pertama agar kita bukan hanya sekedar kirim doa dimanapun dan kapanpun, setiap kita melihat, mendengar, dan mendoakan orang yang mati, itu hakikatnya adalah ujian dan cobaan bagi kita semua. Mampukah dengan kematian yang kita lihat, kita dengar ini menjadi jembatan turunnya hidayah kepada kita semua? Semoga di malam hari ini semua yang hadir tanpa kecuali semuanya akan ditambahkan rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Yang kedua, masalah ini orang mungkin kalau pedang tak kamu ini orang mungkin, jadi orang perlu suwe-suwe. Yang penting hikmahnya ngerti. Nah loro bae kan mau siji loro bae. Jadi yang pertama hikmahnya itu. Yang kedua, sebagai jembatan introspeksi diri. Mereka kepengen aku kali aku sih mikir apa terus saya. Jadi yang kedua menjadi introspeksi diri, menjadi contoh bagi kita almarhum Romo Kiai Haji Ridwan Sueb. Contoh yang bagaimana? Apa besok dewe nek mati kira-kira dikoyokke? Satu. Apa kira-kira anake dhewe besok nek dhewe mati iso gaweke kaya ngene? Loro. Nomor telune. Lah ya maksudnya di nomor ini ngomong lagi protes bebas. Nah ini. Jadi ini yang belum kita tetap itu yang ngeri bagi kita seperti itu. Apakah ini sing dongake akeh koyo ngene iki sing nomor 3. Karena sangat mahal sekali dan semua adalah tanduran. Wong nandur mesti ngunduh. Wujud nyata beliau almarhum dengan banyaknya orang yang mendoakan seperti ini. Itu tandurannya sapa-sapa. Wong nandur mesti ngunduh, mesti panen. Orang nandur kok ngunduh. Urusannya. Nah, ini. Jadi introspeksi kita yang dalam tentang diri kita. Kalau memang itu belum ada kepastian, ya mari. Nah ini pelajaran yang ada pada beliau almarhum. Ya mari dengan rahmat taufik hidayah yang banyak. Hobi mendoakan, hobi ziarah, hobi takziah itu adalah salah satu tanaman. Dimanapun dan kapanpun kita pun akan mengunduhnya. Begitu sebaliknya. Orang yang jarang. Nah ini kode alamiah. Gelender-gelender ini maksudnya wijan, cocok banget. Pasti pada batin terus kayaknya kalau maksud aku saking maksudannya. Jadi apa artinya tadi sebagai introspeksi dan pelajaran. Oleh karena itu hikmah yang terkandung di dalam 100 hari ini selain adalah cobaan bagi kita, contoh dan introspeksi bagi pribadi kita semuanya. Semoga dengan ikhtiar dan hobi kegiatan-kegiatan ritual kirim doa, baik itu 7 hari, 40, 100 dan nanti ada lagi haul, ini semuanya akan mampu membuka jembar pikiran dan hati kita bahwasanya setiap orang hidup pasti akan mati dan semua akan merasakan apa yang telah diperbuatnya. Karena akhirat itu sangat penting dan wajib. Karena tanpa akhirat tidak ada keadilan. Tanpa kematian tidak akan pernah berhenti yang namanya kesusahan. Tapi kematian bagi orang mukmin tadi adalah sebuah kenikmatan dan itu ditunggu-tunggu. Sampai saya contohkan bocah SD Bali saking senengnya. Tapi ini kayaknya orang masuk naon. Diterangnya orang masuk. Mau contohnya bocah SD Bali saking senengnya. Yaitu orang meninggal dunia itu saking senengnya. Bahkan ditunggu-tunggu. Sampai wong mudik kemringet goblos rasa senang ini menghilangkan semua kesusahan. Itu yang dinamakan rojiun. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi kalau sudah pulang dimanapun dan apapun bentuk pulang itu sangatlah kenikmatan. Itu Quran yang menyampaikan. Oleh karena itu kesimpulan, nah ini berita gembira. Kesimpulan di malam 100 ini hikmah yang pertama sebagai ujian, yang kedua introspeksi bagi kita. Apa kira-kira amal kuis iso koyo ngene? Utawa mampukah amal dan perbuatanku untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini introspeksi yang mahal seperti itu. Karena dheweke keciling ibadah urung ngerti diterima apa orane. Boleh istighfar nganti-nganti ngeden-ngeden urung ngerti dosane dhewe di sepuro ora. Wong kula istighfar karo batin wedange opo? Makanya yang tidak pasti ini akan menjadi introspeksi pada pribadi kita masing-masing. Semoga sekelumit
bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tanpa terkecuali yang hadir di sini, semoga Allah berikan umur yang panjang, istiqomah beribadah, dan bisa meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tambah itu ngomong nih. Mari kita tutup acara ini dengan doa. Semoga doa kita doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakir dan na'imin. Hamdan yuafina ma huwa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سلمنا وسلم أهلنا وسلم أولادنا وتلاميذنا سلم من جميع البليات وجميع آفات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ونار ونسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل وتقبل أوصل سبب ما قرأناه من القرآن العظيم هدية وسيلة رحمة نازلة وبركة ساملة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وآل بيته الكرام وإلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ولكافة المسلمين والمسلمات ونخص خصوصا إلى روح رموك حجي رضوان شعيب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم انزل الرحمة والمغفرة في قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.